secara runtut. Yang pertama adalah permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kepada siapapun juga yang mengalami suatu kekecewaan dari peristiwa ini. Yang kedua, dia juga menyatakan bertobat dari perilaku yang kemarin itu, sehingga dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Yang ketiga, dia akan mematuhi semua putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Yang keempat, dia kemudian akan berupaya kembali memperjuangkan kehidupannya yang akan baru lagi, yaitu beliau ini akan bekerja keras untuk keluarganya yang pertama. Yang kedua, beliau juga akan berkarya lagi di dunia musik. Yang ketiga, akan menciptakan lagu, dan seterusnya dia menjadi komposer lagi, dan dia akan menjalani hidup yang baru. Dan kata-kata terakhir dari dia adalah insya Allah. Begitu. Dari kuasa hukum sendiri, abang menginginkan apa, bang? Apa dia ingin direhab atau gimana? Ya memang dia harus direhab karena dalam sel-sel otaknya masih ada kecanduan narkotika, obat narkotika, adiktifnya kecanduan, makanya dia harus diobati dengan obat anti narkotikanya. Jadi dari sel-sel otak harus dibersihkan supaya dia benar-benar bersih dari kecanduan. Kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan dia bersih dan tidak lagi kecanduan. Bang, alasan jaksa mendakwa pengedar apa sih, bang, alasannya, bang? Itu tanyakan kepada jaksa. Kita hanya bisa mengira-ngira, mungkin jaksa sebel kali sama perseran kan. Jadi udah pengedar aja lu, kelamaan kan, residivis kan begitu kan. Jadi tapi itu pikiran jaksa ya, bukan pikiran kita. Kita hanya menduga-duga pikiran jaksa. Tapi secara bukti nggak ada, bang, kalau secara bukti dia Haris bukan pengedar, begitu. Jadi karena bukan pengedar, dan saksi ahli juga menyatakan bahwasanya pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal pengedar, ya sudah kita pahami ini sebagai dakwaan dia sebagai pengedar. Tapi dia karena dia bukan pengedar, dia adalah pengguna, makanya kita memohon supaya dalam pledoi kita supaya majelis hakim memutuskan lepas atau bebas dari tuntutan pasal. Bang, kemarin kan saksi BNN dia menyatakan bahwa harus direhab, bang, ya? Ya. Gimana, bang? Ya, setuju dengan BNN. Memang seorang pengguna harus direhab dari kecanduan, karena mereka ini kalau dihukum malah habis masa kehidupannya, malah berantakan dan rusak gitu. Bang, ada kekapokan dari Faris nggak sih? Mungkin ngomong sama abang, saya janji deh untuk Oh, itu dia nggak usah ngomong sama kita, ngomong sama seorang juga begitu dia. Sama di persidangan juga begitu dia. Saya kapok begitu. 3 kali ngomong kapok gitu. Bang, tapi kan dia udah menggunakan 4 kali, bang. Nah, sebagai kuasa hukum sendiri seperti apa, bang? Karena kan Faris ini udah terbukti Ya, udah 4 itu kali. yang namanya bahasanya residif ya, pengulangan perbuatan yang sama. Tapi ini kan berbeda. Kalau residif itu, kalau kriminalnya kriminal murni, membunuh orang 4 kali dihukum lagi, nah itu kan kriminal. Mencuri 4 kali itu kriminal residif. Tapi ini kan dia kecanduan narkotika, begitu. Dia kan harapannya juga nggak mau juga maki-maki lagi kan sebagai pengguna, tapi namanya kecanduan kan. Jadi kita nggak anggap itu sebagai residif, jadi tidak mengulangi perbuatan pidananya, tapi memang kita anggap dia sebagai korban kecanduan. Jadi seringkali kecanduan itu ulang-ulang kan begitu. Bang, tadi kan abang bilang pikiran dia tuh masih sulit kan, masih mengaku dia kalau dia masih kecanduan, harus direhabilitasi. Mengaruhi nggak psikisnya atau kesehatannya karena masih kepikiran untuk benda-benda itu? Ya tentunya kan kalau orang kecanduan tuh ada gredek-gredeknya tuh, gredek-gredek, ada saku-sakunya kan gitu kan. Gerges. Kita Gerges. itu beda lagi bos. Bos, gimana bang? Lanjutin bang? Ya, jadi dia ada gredek-gredeknya tuh, ger gitu kan, supaya pengen pakai lagi kan. Tapi kita tampaknya ini sekarang dia ini lebih stabil ya. Mungkin karena di dalam sel dia 3 bulan nggak ini, jadi dia bertahan hidup dalam posisi yang supaya tidak kecanduan lagi. Tapi tetap aja sebenarnya sel-selnya masih kecanduan. Tapi dia berusaha untuk bertahan kan. Tapi ada keluhan nggak mungkin dari ini? Sekarang belum ada keluhan, tapi tadi agak sedikit kurus ya badannya ya, karena mikir mungkin ya. Mikir 1 minggu, mikir juga tuh, gara-gara tuntutan 6 tahun kan dia langsung mikir seminggu 7 hari, 1 hari makan sekali, gara-gara mikir kan kurus juga dia kan. Ya, enak kalau di luar kayak Bang Novel kan. Bang, sebenarnya Faris itu ada permasalahan apa sih, bang? Artinya Faris itu ada permasalahan apa? Akhirnya sering tolong terus gitu. Mana kita tahu kalau urusan itu kan dia nggak bunyi, urusan keluarga mah nggak boleh kita sentuh kan. Tapi rasanya nggak ada urusan itu selain kecanduan aja. Karena kan dia bilang tadi di persidangan, dari muda saya udah kecanduan, saya udah mau bertobat karena dari muda saya udah salah melangkah. Secara kecanduan salah melangkah, secara musik benar melangkah. Apakah sebagai penopang dia dalam berkarya mungkin, bang? Kita nggak tahu, tapi korelasinya kayaknya kecil ya. Itu mungkin karena dia merasa excited ya, kalau orang pakai narkotika kan kayak senang-senang aja, gembira gitu kan.
Ada omongan nggak dari dia bang, kalau misalnya nanti dia masih kepikiran narkoba, apa yang mau dia lakukan? Mungkin lebih aktif, lebih banyak kegiatan untuk biar lupa. Ya, harusnya kalau dia di luar, dia setelah bertobat kan dia lebih aktif gitu kan, untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya dia olahraga, nge-gym, berenang, kan gitu kan bermanfaat sekali kan, begitu. Nanti kalau saya umurnya udah 66 tahun ya, dia kalau kita ajak gym gimana tuh, enak gak itu ya? Biar badannya gede lagi, badannya gitu kan? Berenang aja. Oh, berenang aja. Lanjutan lanjutan adalah pembacaan replik, karena tadi kita memohonkan bebas, jadi harus ada kesempatan buat jaksa menjawab terhadap permintaan kita, pledoi. Itu tanggal 14 hari Kamis. 14. Terima kasih ya, Bang. Bang, tadi ada cerita dari curhatan dari Bang Mas Faris nggak sih, anaknya nih lagi sakit? Oh, enggak. Anak sakit kan biasa, anak sekolah biasa. Anak Belum, Bang. Oh, udah. Belum ini. Oh, belum. Emang masih? Masih nih. Oh, masih live. Mana si Nopel? Ya, terus Bang, Iya bang, gimana bang tadi? ada Bang? curhatan apa Mas Faris ke Saya Abang? kan nggak curhat, masalah keluarga tadi aja dia curhat, pas di persidangan dia curhat aja kan. Ya, saya ini mau ketemu anak-anak lagi, mau menafkahi anak lagi. Walaupun anak-anak sudah dewasa, sudah bisa nyari uang sendiri, tapi dia pengen menafkahi lagi kan. Dan nggak tahu maksudnya tujuannya apa, tapi anak-anaknya udah kerja semua sebenarnya Mas Ferem ini. Abang anak- sendiri akan sempat menjenguk juga, Bang. menghadirkan nggak Bang? Anak juga sempat menjenguk juga, Faris. Oh iya dong, anak tuh menjenguk itu. Tapi kan jengukan anak kan nggak boleh ada yang tahu. Gitu, jadi paling mahal itu adalah jengukan anak. Nggak ada yang boleh tahu. Tapi ini pasal masih pengedar ya bang ya? Gimana bang? Iya, pasal masih mengedar. Tapi nanti gimana bang? Kira-kira rehabilitasi apa gimana nih bang? Ya, nanti tergantung putusan hakim kan. Ini dua kali kan rehab, tinggal satu kali rehab lagi ya bang ya? Enggak, rehab dia baru 1 kali. Oh baru 1 kali, masih kesempatan 2 kali lagi ya? Bang, untuk semangat berkaryanya di musik seperti apa bang? Semangatnya seorang Faris RM sama juga semangatnya kita nih dalam hidup happy. Sebenarnya itu. Jadi dia bersemangat bergairah untuk berkarya kembali, membuat musik baru, membuat lagu baru, melakukan komposisi baru gitu. Apa sudah dilakukan di dalam penjara mengisi uang waktu? Kayaknya udah, karena waktunya luang sekali, kayaknya dia udah bikin banyak lagu tuh. Bang, hubungan sama keluarga masih baik kan Bang? Masih baik, hubungan Faris RM dengan keluarga baik, makanya beberapa kali kan istrinya kan mendampingi beliau kan, cuman karena anaknya sekarang lagi di luar negeri, jadi istrinya lagi berangkat nih mendampingi anaknya di luar negeri, makanya Bang, faktor ekonomi masih stabil atau gimana sih Bang? stabil banget ekonomi, karena kan anak-anak sudah pada kerja semua, jadi udah stabil. Bang, sidangnya sendiri berapa kali lagi sih Bang putusan menjelang Replik nanti kalau kita mau duplik, kalau enggak mungkin langsung putusan setelah Kamis. Ada rencana mau duplik? Kayaknya enggak. Ini enggak. Udah dia replik udahlah, jawaban terakhir dari jaksa sudah kita minta juga. Apa permintaan Om Faris juga biar cepat aja begitu? Biar cepat biar yang penting kan dia sudah bersyukur, biar cepat putus kan begitu. Cuman harapannya memang tetap rehabilitasi ya. Berapa besar rehabilitasi kesempatan bang? Hah? Kira-kira berapa besar rehabilitasi Mau kesempatan? dikasih tahu persentasinya? Kita harus lihat mata hakim dulu. Cuman kan ada kode-kode dari hakim kan. Udah berapa kali lu direhabilitasi, Faris? Baru 1 kali, yang mulia. Ini 2 kali, enggak 1 kali. Baru ceritakan, oh ternyata 1 kali, oh 1 kali ya. Iya. Bang, kalau misalkan direhabilitasi akan ke tempat lain nggak sih? Beda dari yang rehabilitasi Bisa, kemarin karena kan ada nggak banyak berhasil. tempat rehabilitasi. Dari BNN sendiri ada beberapa rumah sakit, di Lindol juga ada, dari rumah sakit swasta juga ada. Jadi hampir semua rumah sakit ada tempat rehabilitasi, begitu. Bang, masih milih yang bagus Bang, artinya biar cepat sembuh gitu. Iya, milih yang bagus tentunya. Tapi bagaimana rehabilitasi bang? Sedangkan pasalnya aja pengedar bang. Makanya itu kita memohon pledoi pasalnya supaya dilepaskan dari tuntutan kan. Makanya kita pledoinya meminta dia dibebaskan dari pasal tersebut dan memohonkan supaya mendapatkan rehabilitasi dari majelis hakim. Pasal apa pledoinya sendiri berapa halaman Bang tadi Bang? 50 halaman. 50 halaman. Bang, kan sidang masih akan berlanjut ya. Adakah kemungkinan nanti anaknya diminta untuk hadir Oh, enggak. buat memberikan support gitu? Ada, itu terakhir dia.